Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Rahma dari Prodi PGSD 2A dengan NIM 856551342 Universitas Terbuka Pekanbaru. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas 2 filsafat ilmu dengan topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan dan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi eksistensi ilmu pendidikan dengan memastikan objek kajiannya jelas dan diakui sebagai disiplin mandiri. Ia memperkuat keilmiahan melalui metode logis, rasional, dan berbasis penelitian, serta menjaga nilai-nilai seperti moral, etika, dan karakter atau kejujuran dan disiplin. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang memperkuat filsafat ilmu adalah pendidikan bermakna yang menghubungkan teori dengan kehidupan sehari-hari, menghasilkan pemikiran baru tentang metode belajar efektif dan kreatif. Ini memperkaya filsafat ilmu dengan pengalaman praktis dari masyarakat dan menciptakan siklus saling penguatan. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Nah, yang ontologi yaitu sebagai mata pisau pertama menganalisis hakikat pendidikan itu sendiri seperti tujuan pendidikan, esensi peserta didik, dan realistis proses pembelajaran. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi dengan cara memperoleh pengetahuan pendidikan, mengevaluasi metode pembelajaran, sumber data, dan validitas temuan ilmiah. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi sebagai pilah terakhir menilai manfaat dan nilai moral pendidikan seperti dampak etis terhadap karakter siswa atau keadilan sosial. Keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Dalam kebijakan pendidikan contohnya, kebijakan kurikulum berbasis kompetensi. Dalam pendekatan ini, pendidikan tidak hanya menekankan hafalan tetapi penguasaan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Contoh konkretnya itu, pemerintah menerapkan asesmen berbasis kemampuan berpikir kritis, tidak hanya pilihan ganda hafalan. Yang kedua, kurikulum. Integrasi pendekatan saintifik, bukan hanya kurikulum modern, misalnya kurikulum Merdeka di Indonesia, menggunakan pendekatan saintifik yang mengamati, menanya, mencoba, bernalar, dan berdiskusi. Contoh konkretnya yaitu dalam pelajaran IPA, siswa tidak hanya membaca teori, tetapi melakukan eksperimen sederhana. Yang ketiga, proses pembelajaran. Contoh mode pembelajaran penemuan. Siswa didorongkan untuk menemukan pengetahuan sendiri, bukan hanya menerima dari guru. Sedangkan guru sebagai peran dan fasilitatornya.